Yong-un adalah seorang muda yang kaya. Ia adalah anak dari pemilik perusahaan besar di Korea. Bukannya memilih meneruskan jejak ayahnya, ia malah memilih bidang lain dan hidup di Tokyo. Di negeri Sakura itu, Yong-un justru bekerja sebagai marketing penjual makanan berbahan ginseng. Hari itu, Yong-un mendapat sebuah kabar bahwa perusahaan tempatnya bekerja kini telah bangkrut. Hal itu karena ada oknum yang memakai ginseng palsu untuk dijadikan bahan di perusahaannya. Ia pun dilarang untuk pergi ke Tokyo untuk menghindari masalah baru. Sepulang dari tempat bekerjanya, Yong-un pergi ke tempat kekasihnya. Ia amat terkejut kala itu. Ia mendapati pacarnya sedang bersenang-senang dengan lelaki lain. Usut punya usut, pacar Yong-un lebih memilih pria kaya daripada hidup dengan Yong-un yang miskin. Yong-un pun pergi meninggalkan kekasihnya itu. Dan untuk menghibur dirinya, ia mencoba menelpon keluarganya di Korea. Ayah Yong-un tak mau berbicara dengan anaknya itu. Meskipun begitu, Ibu Yong-un berharap agar Yong-un bisa kembali pulang karena perusahaan milik ayahnya sedang mencari pemimpin baru dan Yong-un diharapkan bisa menggantikan ayahnya. Namun Yong-un tetap memilih hidup di Jepang dengan alasan ia tak dapat menerima pemikiran ayahnya yang menyuruh Yong-un menjadi penerus tahtanya. Namun di Okinawa, Yong-un malah kacau karena perihal asmaranya. Kala itu Yong-un merasa kesal melihat foto mantan kekasihnya dan dirinya. Ia pun melempar ponselnya dengan marah. Namun ia tersadar dan mencari ponsel tersebut. Saat itu ada sepasang suami istri yang menemukan ponsel Yong-un. Mereka mengembalikannya kepada Yong-un dan tertawa. Pasangan tersebut bernama Kawamoto dan Sayuri. Dan karena merasa iba, mereka kemudian mengajak Yong-un ke sebuah bar. Saat itu dengan setengah mabuk, Yong-un menerima tawaran kerja, di mana ia akan menjadi seorang guru kursus bahasa Korea. Keesokan pagi, Yong-un terkejut karena Pak Kawamoto mendatangi tempatnya. Pak Kawamoto mengingatkan Yong-un untuk mengajar hari itu. Namun Yong-un meminta maaf dan sempat menolak perjanjian mereka, dikarenakan ia merasa tak punya basic seorang guru. Namun akhirnya ia tetap akan mengajar, karena tempat kursus Pak Kawamoto akan terancam sepi, dikarenakan tak ada guru kursus bahasa Korea. Hari itu Yong-un gugup sekali, karena ia baru pertama kali mengajar. Seorang siswi di situ menatap tajam ke arah Yong-un. Tatapan tersebut semakin membuat Yong-un merasa gugup. Dan wanita tersebut bernama Sakura. Sakura memang sangat serius dalam pelajaran itu, karena tuntutan pekerjaannya sebagai pemandu turis asing dan ia harus bisa berbahasa Korea. Dalam pekerjaannya, Sakura mengaku sangat fasih berbahasa Korea. Ia berbohong karena ia harus menghidupi putra tunggalnya dengan mendapatkan pekerjaan. Setiap pagi sebelum bekerja, Sakura selalu mengantarkan anaknya untuk ke sekolah. Anak Sakura menjadi penyemangatnya dalam hidupnya. Di setiap perjalanan menuju kerjanya, Sakura selalu berlatih dialog bahasa Korea, hingga tak jarang mengundang penumpang lain untuk menoleh. Sakura pun harus berlatih ekstra keras, karena akan ada suatu proyek yang diambil perusahaannya, yaitu tur Pulau Okinawa dengan turis asing Korea. Di dalam kelas, Sakura selalu semangat. Hal itu membuat Yong-un ikut bersemangat, karena paling tidak ada seorang yang memperhatikan pelajaran yang ia berikan. Meskipun murid Yong-un semua tak memperhatikannya. Suatu waktu, Sakura menjadi gelisah. Ia diminta untuk menerjemahkan email dari perusahaan Korea. Sekeras apapun ia berusaha, namun ia tak dapat menerjemahkan email tersebut. Ia pun memutuskan mencari Yong-un dan meminta tolong kepadanya. Selain itu, Sakura juga meminta kelas tambahan kepada Yong-un agar ia bisa cepat berbahasa Korea. Namun, ia akan membayar kelas tambahan itu dengan makan siang. Pak Kawamoto yang mendengar hal itu menjadi riang. Ia berkata bahwa Yong-un sekalian bisa mendekati Sakura. Hingga tampak raut wajah senang di muka Yong-un. Sebelum kelas tambahan itu, Yong-un berdandan sangat rapi sekali. Ia kemudian pergi menemui Sakura. Yong-un dan Sakura belajar secara praktek. Mereka berdialog layaknya seorang turis dan pemandunya. Sampai waktu makan siang tiba, Sakura dan Yong-un makan bersama. Hal itu membuat mereka semakin dekat. Setelah itu, mereka lanjut pergi berkeliling kota. Sampai suatu ketika, mereka membeli baju. Dan tak sengaja memilih baju yang bergambar sama. Yong-un kemudian membayar kedua baju itu dengan harapan mereka mempunyai baju yang sama. Tapi sebelum Sakura sempat menerimanya, ia mendapat suatu kabar bahwa anaknya tak kunjung pulang ke rumah, hingga ia harus buru-buru mencarinya. Yong-un pun berinisiatif ikut mencari anak Sakura. Mereka berdua pergi mencari anak Sakura hingga malam hari. Akhirnya, Yong-un berhasil menemukannya. Karena
hal itu, Sakura sangat berterima kasih kepada Yong-eun. Yong-eun ingin tahu mengapa anak Sakura tak tahu akan ayahnya. Sakura pun menceritakan kisahnya. Saat umur 20 tahun, Sakura tengah hamil anaknya. Namun kekasihnya yang juga merupakan ayah anaknya itu tiba-tiba menghilang. Dan semenjak saat itu, Sakura bertekad membesarkan anaknya seorang diri. Di kemudian hari, Yong-eun menjemput anak Sakura. Ia mengajaknya bermain layaknya ayah dan anak. Kelas Yong-eun pun semakin baik. Ia mempunyai metode baru untuk mengajar dengan mudah. Dan juga ia semakin dekat dan akrab dengan Sakura. Tak sampai di situ, Yong-eun juga menjadi guru privat Sakura. Dikala mengajar, ia juga tak lupa mengajak anak Sakura bermain. Suatu saat, ibu Yong-eun menghubungi kembali anaknya itu. Ia ingin Yong-eun kembali ke Korea dan meneruskan tata ayahnya. Karena ayah Yong-eun sedang sakit dan harus menjalani perawatan medis. Namun, ibu Yong-eun tak mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, Yong-eun seperti biasa, ia menolak dengan halus permintaan ibunya itu. Lambat laun, Yong-eun menemukan ide-ide cemerlang menjadi seorang guru. Ia terinspirasi waktu ia masih kecil dulu, di mana ia mendapat stiker untuk nilai pelajaran yang bagus. Ia pun menerapkannya di kelas miliknya. Stiker kelinci miliknya kini banyak menempel di buku milik Sakura. Namun nilai bagus Sakura berbeda dengan kenyataannya. Ia kala itu belum mahir benar berbahasa Korea. Namun tiba-tiba ia harus siap untuk mengawal partner kerja bosnya dari Korea. Bu Sayuri, Pak Kawamoto, dan Yong-eun merasa bersalah kepada Sakura karena mereka tak dapat membantu secara langsung di dalam pekerjaan Sakura. Akan tetapi, nasib baik tiba-tiba datang. Pemilik berlangganan mereka mempunyai suatu alat, di mana alat tersebut dapat membantu Sakura nantinya. Keesokan hari, mereka membuat rencana di mana Sakura akan dipandu oleh Yong-eun lewat alat yang dipinjamkan kemarin. Akhirnya Sakura pun berhasil menunjukkan bahwa ia bisa berbahasa Korea. Karena sudah dianggap fasih, Sakura diminta untuk mengawal bos dari Korea untuk berkeliling kota. Dalam perjalanan itu, bos dari Korea berkata bahwa Sakura mirip dengan cinta pertamanya. Ia kemudian mengajak Sakura untuk berkeliling kota kembali nanti malam sambil minum sake. Yong-eun yang mendengar hal itu kemudian memberi bisikan yang artinya menolak bos tersebut. Karena hal itu, bos dari Korea akhirnya mengajak Sakura ke hotel. Ia beralasan akan mengambil suatu dokumen. Sakura dengan polosnya mengikuti keinginan bos itu. Dalam kamar hotel, bukannya mengambil dokumen, bos tersebut malah mengajak Sakura minum. Ia juga menggoda Sakura untuk bersenang-senang dengannya. Yong-eun yang mendengar kejadian itu segera menghampiri Sakura. Setelah menemukan kamar bos itu, Yong-eun mengalihkan perhatian mereka dengan tarian. Seketika itu, Sakura mengambil benda dan memukulkan tepat di kepala bos Korea itu. Orang Korea tersebut pun pingsan dibuatnya. Sakura dan Yong-eun kemudian pergi dari tempat itu. Keesokan pagi, bos Sakura datang kepada Sakura. Bukannya marah karena perjanjian dengan bos Korea tersebut batal, Sakura malah dipuji oleh bosnya. Dan akhirnya, Sakura diangkat menjadi pegawai tetap di perusahaannya. Malam itu Pak Kawamoto beserta teman dekat Sakura merayakan keberhasilan Sakura. Selepas perayaan itu, Sakura pulang dengan diantar Yong-eun. Di depan rumah Sakura, Yong-eun bertanya, apakah ia bisa menemui Sakura lagi meskipun kini Sakura telah berhasil. Sakura pun menjawab, iya. Mereka kemudian saling mendekat dan hampir berciuman. Namun nenek Sakura mengagetkan mereka berdua. Nenek berkata bahwa Sayuchi datang menemuinya. Tak selang berapa lama, Sayuchi yang merupakan ayah dari anak Sakura muncul. Sayuchi sebenarnya meninggalkan Sakura bukan tanpa sebab. Ia bertindak begitu untuk menghindari lintah darat yang mengejarnya. Ia juga tak mau Sakura dan keluarganya menanggung beban berat Sayuchi.
Ia bersujud meminta maaf kepada Sakura. Kemudian Sayuchi memeluk erat Sakura secara tiba-tiba. Yong-eun yang menyaksikan hal itu tak kuat menahan rasa kecewanya. Beberapa waktu kemudian, Pak Kawamoto dan istrinya serta Yong-eun mengobrol bersama. Dalam obrolan tersebut, Pak Kawamoto berujar jika kecil kemungkinan Yong-eun bisa bersama Sakura karena Sayuchi telah kembali dan ia juga adalah ayah dari anak Sakura. Tak selang berapa lama, ibu Yong-eun menelpon anaknya. Ia memberi kabar jika ayah Yong-eun kala itu dalam kondisi kritis. Yong-eun pun bergegas terbang menuju Korea. Sesampainya di sana, Yong-eun tampak sedih melihat keadaan ayahnya. Rupa-rupanya, ayah Yong-eun tak mau anaknya tahu akan keadaannya. Ia juga sadar akan pilihan hidup Yong-eun, dan ia membiarkan anaknya untuk memilih jalan hidupnya. Yong-eun pun kini tergerak untuk membantu sang ayah, karena ia melihat foto semasa kecilnya dengan ayahnya, hingga membuat hatinya tersentuh. 3 tahun pun berlalu dari masa itu. Suatu waktu, Yong-eun pergi dalam rangka kerjasama perusahaan. Ia menginap dalam sebuah hotel, yang kemudian ia tak sengaja bertemu Sakura di sana. Mereka kemudian makan bersama di lobi hotel. Mereka kemudian menanyakan kabar masing-masing, sampai Yong-eun menanyakan kabar anak Sakura. Dari pertanyaan itu, Sakura bercerita bahwa ia tak bisa menerima Sayuchi begitu saja. Ia dan anaknya tetap memilih hidup berdua saja. Mendengar cerita itu, Yong-eun tertegun sejenak. Ia kemudian disadarkan dengan jatuhnya stiker pemberiannya dahulu. Tampak wajah senang di antara mereka berdua, yang mana senyuman gembira Sakura merupakan tanda bahwa ia masih senang dengan keberadaan Yong-eun di dekatnya.